Kerasnya ujian hidup semestinya telah membentuk kuatnya mental dan kesabaranmu. Bukankah selama ini telah banyak hal yang lebih menyakitkan? Bukankah selama ini telah banyak hal yang lebih mengecewakan? Bukankah selama ini telah banyak hal yang lebih menyedihkan yang pada akhirnya berhasil terlewati juga? Semua kerasnya ujian dalam kehidupanmu itu hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin akan berhasil kamu lewati. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membentukmu untuk menjadi orang yang lebih baik adalah dengan memunculkan berbagai kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu. Ketika kamu jatuh, jangan tetap terus di bawah. Jatuh itu bukan berarti kamu kalah. Jatuh itu hanya berarti bahwa kamu harus bangkit dan mencoba kembali. Kali ini dengan kekuatan baru yang lebih tangguh lagi. Jangan biarkan rasa kecewamu itu menjadikanmu sebagai seorang pembenci. Jangan biarkan lukamu menjadikanmu sebagai seorang pendendam. Jangan biarkan deritamu membentukmu sebagai seorang pengecut. Dan jangan biarkan pahitnya kehidupanmu menghilangkan manisnya rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kamu ingini dalam kehidupanmu tidak semuanya sesuai dengan harapanmu. Takdirnya memiliki jalannya sendiri untuk dilalui, maka jalani saja alur cerita darinya. Tiap proses darinya kamu nikmati dan tetap bersyukur atas apa-apa yang sudah kamu miliki. Percayalah, di balik semua kesulitan-kesulitanmu pasti Allah sediakan jalan kemudahan di penghujungnya. Coba renungi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dengan orang-orang yang menyakiti hatimu, sebenarnya justru Allah ingin menguatkan hati dan mentalmu agar kamu semakin mendekat kepadanya. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan padamu betapa pedihnya sebuah pengharapan kepada selain dirinya. Sebab Allah tidak ingin hatimu dikotori oleh debu-debu dunia, makhluk, atau apapun selain dirinya. Banyak hal yang sedang kamu perjuangkan, banyak rasa sakitnya hati yang sedang kamu obati, banyak amarah yang sedang kamu redamkan, banyak kesabaran yang sedang kamu luaskan. Kamu hanya ingin Allah memberimu keikhlasan dan mampu berdamai dengan keadaan tanpa membenci kehidupan. Takdir itu keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan doa itu adalah keinginanmu. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala rela mengubah takdirnya hanya oleh kuatnya doamu. Maka jangan pernah menyerah, putus asa, sebab apapun doa yang kamu langitkan tidak akan kembali dengan tangan hampa. Jikapun belum terkabulkan, maka doamu pasti diberikannya ganjaran dan
pahala yang berlimpah. Itulah kehidupan, mengajarimu untuk bersabar ketika ujian menyapa, mengajarimu untuk ikhlas ketika ada yang hilang dari hidupmu, mengajarimu untuk bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarimu untuk senantiasa tawakal terhadap segala ketentuannya, mengajarimu untuk tetap tersenyum karena kamu yakin bahwa semua ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu terluka, menangis, merasa perihnya hati, itu hal yang wajar. Itulah kehidupan. Hakikatnya Allah sedang menempamu, melatihmu untuk mengangkat sesuatu beban yang sangat istimewa. Maka berdamailah dengan hatimu ketika kamu sedang ditempa ujian yang bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Semua yang kamu yakini itulah yang akan terjadi. Bukan tidak adanya rintangan yang membentuk optimismu, tapi dengan optimis yang akan menumbuhkan keberanianmu untuk menghadapi semua tantangan dan rintangan. Bukan karena hal itu mudah, maka kamu yakin bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka semuanya akan terasa mudah. Bukan karena hari ini indah, maka kamu bisa berbahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari pun terasa indah. Apa yang menjadi keyakinanmu, maka itulah yang akan menentukan nasib kehidupanmu. Allah bergantung kepada sangka baik hamba-hambanya. Ilmu itu ada 3 level. Jika kamu masuk pada level pertama, maka kamu akan sombong, angkuh. Jika kamu masuk level kedua, kamu akan merunduk, tawadhu. Dan jika kamu masuk ke level ketiga, maka kamu akan merasa bahwa dirimu tidak ada apa-apanya. Bertumbuhlah dengan sikap gagah agar lebih mendewasakan ruhanimu tanpa minta belas kasihan siapapun kecuali belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah yang paling memahami keadaanmu, dan Allah lah perencana terbaik dalam perjalanan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua di kehidupan sementara di dunia ini, di alam kubur, hingga di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan senang berbahagia selama-lamanya, di dalam surga terindahnya, dalam keadaan Allah ridho tanpa ada lagi derita dan juga air mata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.